Hari-hari ini beredar fitnah yang keji bahwa Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menerima dana dari keluarga cendana. Para pelempar fitnah itu bilang dana disampaikan melalui para ex-partai berkarya yang gabung ke PSI. Saya, Badarudin Andi Picunang, yang kini sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional PSI, yang ikut membidani lahirnya partai berkarya, dan menjadi sekjen dan sekretaris Majelis Tinggi Partai Berkarya. Partai berkarya dibangun secara gotong royong. Rumah, kendaraan, harta lainnya melayang demi eksisnya partai ini. Teman-teman di daerah banyak yang merasakan perjuangan menjadikan partai ini jadi peserta pemilu 2019. Dibangun secara swadaya dan tertatih-tatih. Saya ingin menegaskan bahwa berita PSI menerima dana cendana itu semua tidak benar. Itu semua kebohongan. Tentu saja pelempar fitnah itu tak berani muncul saat ditantang Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Sis Grace Natali. Entah sibuk atau memang mentalnya pengecut. Begini cerita yang sebenarnya. Setelah pemilu 2019, ada permintaan dari 2/3 pengurus provinsi dan kabupaten kota untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lewat Munaslup, kita ingin mengevaluasi mengapa berkarya tidak sampai ke Senayan. Kita ingin memperbaiki ke depan. Saat itu, Mas Tommy Soeharto adalah ketua umum. Saya mendukung Munaslup tersebut, bahkan sering disebut sebagai penggagas utama. Mas Tommy rupanya keberatan dengan Munaslup itu. Ramai di media soal penolakan beliau. Saya dipecat, termasuk beberapa petinggi partai lain oleh Mas Tommy. Namun pemecatan tidak menghalangi jalannya Munaslup. Sempat viral pengepungan tempat Munaslup. Dikepung ribuan orang berbadan kekar dan berbaju partai yang dipimpin langsung Mas Tommy. Kelompok Badarudin Andi Picunang melawan cendana. Demikian media-media memberitakan saat itu. Masih ada jejak digital dan saksi hidup hingga saat ini. Munaslup tetap berjalan, saya menjadi sekjen dan Mas Tommy Soeharto tidak lagi menjadi ketua umum. Ada perlawanan dari pihak Mas Tommy di Petun hingga Mahkamah Agung. Ujungnya, kepengurusan hasil Munaslup 2020 tetap sah. Namun, dinamika internal partai berkarya tiada henti. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Agung pada tahun 2022, Mas Tommy sudah tidak menggubris lagi berkarya. Ya, saya berbeda jalan dengan Mas Tommy Soeharto, yang orang bilang sebagai representasi keluarga cendana. Partai berkarya pun tidak lolos jadi peserta pemilu 2024 karena juga tak lolos verifikasi di KPU 2022. Saya pilih nonaktif karena kegaduhan partai tak berujung. Saya akhirnya masuk bergabung ke PSI awal tahun 2023 ini karena saya sepakat dengan nilai-nilai yang dibangun PSI, anti intoleransi dan anti korupsi. Saya ingin bersama-sama memperbaiki Indonesia. Tidak pernah saya berkomunikasi sebelumnya dengan Mas Tommy atau keluarga cendana lainnya soal gabung di PSI. Tidak ada serupiah pun uang Mas Tommy yang masuk ke PSI. Saya jamin itu, demi Allah. Beberapa ex-kantor berkarya memang dijadikan kantor pemenangan PSI. Tapi itu semua milik kami dan sewa. Sama sekali bukan milik Mas Tommy atau anggota keluarga cendana yang lain. Dan itu sangat sedikit dibandingkan kebutuhan kantor PSI. Fitnah yang beredar bilang seluruh kantor DPW-DPD PSI disiapkan oleh kader ex-partai berkarya. Itu fitnah yang sangat jahat dan merendahkan kerja keras kader berikut pengurus PSI lain. Semoga menjadi jelas ya, saya berharap cara-cara memfitnah tanpa dasar dan bukti yang jelas ini dihentikan. Tidak sehat untuk demokrasi. Sekali lagi, tidak ada duit cendana masuk ke PSI. Tak 1 rupiah pun. Silahkan dicek dokumen-dokumen bangunan dan tanahnya. Saya dengan senang hati bisa menunjukkan. Semoga menjadi jelas ya. Sekali lagi, tak ada duit cendana yang masuk ke PSI. Tak ada 1 rupiah pun. Maaf, bila ada salah kata, tetaplah berpikir positif. Salam solidaritas. PSI Partaiku.